Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika. Dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye, don't forget ya. Don't forget. Mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera roll.
warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dan keluarga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bertemu kembali bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Sebelum ya hari ini materi yang akan kita pelajari adalah coba di layar ya, kelas 8 semester ganjil ya, semester ganjil bab keempat adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sekali lagi itu babnya mungkin belum ke edit ya. Bab keempat, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing. Oke. Disiapkan. Siapa tahu nanti ada materi yang bisa dicatat ya, materi-materi yang mungkin dianggap penting bisa dicatat ya. Sudah siap semuanya? Oke. Kita mulai. Jadi babnya itu bab keempat ya. Untuk semester ganjil kelas 8 ya, babnya bab keempat ya, tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Oke. Setiap memulai materi tidak ada salahnya Pak Guru selalu mengingatkan kompetensi inti ya. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, ya, lingkungan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian, memahami pengetahuan, ya, pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak, ya, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain. Ya, mungkin ada sumber lain yang sama dalam sudut pandang ataupun teori. Itu kompetensi inti. Kompetensi dasarnya, nah, ini coba diperhatikan. Melaksanakan sujud syukur, ya, sujud tilawah dan sujud sahwi ya, sebagai perintah agama. Kemudian menunjukkan perilaku tertib sebagai implementasi dari sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Berikutnya, KD yang keempat, mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi. Ya. Apapun ya, kita udah PJJ untuk yang kesekian kali. Ketika ada
kesulitan ataupun kendala, boleh disampaikan lewat japri, ya, termasuk dengan tolong Pak Guru, suaranya kurang jelas, atau tolong Pak Guru, Bu Guru misalkan, ya, terlalu cepat menyampaikannya atau seperti apa, tolong Pak Guru diulang dan lain sebagainya. Insya Allah nanti akan kita perbaiki, ya, segala masukan yang sifatnya positif, ya, pasti akan kita terima. Silakan, boleh dikoreksi apa yang, ya, kekurangan-kekurangan apa dalam penyampaian materi pendidikan agama dan budi pekerti, khususnya yang Pak Haji sampaikan. Oke, itu KD-nya. Kemudian indikatornya adalah setelah belajar ini, ya, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian, kemudian dasar hukum, sebab-sebab, tata cara, dan hikmah daripada sujud syukur. Ya. Yang kedua, menjelaskan pengertian, dasar hukum, sebab-sebab, tata cara, dan hikmah sujud tilawah. Berikutnya, menjelaskan pengertian, dasar hukum, sebab-sebab, tata cara, dan hikmah sujud sahwi. Oke, pokoknya kalau lagi nonton YouTube nggak boleh ada yang bercanda, ya, jangan joget-joget, jangan ya, karena materinya anggap aja ini seperti di kelas. Jadi harus serius, ya. Diperhatikan apa yang di layar HP kalian, mungkin kalau pakai komputer atau laptop silakan, ya, diperhatikan laptopnya, karena beberapa ada yang kadang, ya, ketahuan sambil tidur-tiduran, sambil bercanda sama temennya. Nah, usahakan biasakan, meskipun Pak Guru ataupun Bu Guru tidak melihat, tetap biasakan tertib seperti ketika di dalam kelas. Betul ya Pak Bagus, ya? Oke. Kemudian menjelaskan pengertian, dasar hukum, sebab-sebab, tata cara, dan hikmah sujud tilawah. Yang berikutnya menjelaskan pengertian, dasar hukum, sebab-sebab, tata cara, dan hikmah sujud sahwi. Oke, ya, jelas. Insya Allah mudah-mudahan suaranya juga jelas. Aduh, coba diperhatikan gambar, ya. Di situ ada gerakan dan saya rasa semua anak pasti tahu. Nah, itu gerakan apa, ya? Bukan pemain bola jatuh, bukan. Kalau yang atas jelas mungkin itu lagi di masjid ataupun musola, yang jelas, ataupun di rumah, ya. Itu gerakan sujud, termasuk yang di bawah itu. Nah, saya rasa kenal, ya, pemain sepak bola siapa itu. Yang seragam biru, kemudian yang seragam merah, kalau nggak salah itu seragam pemain nasional kita. Nah, sedang melakukan sujud. Kira-kira sujud apakah yang ada di gambar, ya, yang ada di gambar. Oke, sekarang masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah ini yang A, yang pertama adalah sujud syukur. Nomor 1, pengertian dan dasar hukum sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Sujud syukur itu dilakukan seseorang, ya, biasanya, ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Karena ini bentuk rasa syukur, makanya disebut dengan sujud syukur. Nah,
Jadi diulang lagi, sujud syukur itu dilakukan seseorang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Nah, biasanya karena saking bahagianya mendapatkan nikmat, entah itu nikmat apapun. Misal ya seperti tadi, pemain sepak bola bisa mencetak gol ya, ataupun ikut pertandingan olahraga apapun misalkan ya, entah itu futsal, bulu tangkis, kebetulan menang, ada yang langsung sujud, itu namanya sujud syukur. Yang jelas sujud syukur itu dilakukan ketika kita merasa bahagia banget ketika memperoleh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu namanya sujud syukur. Nah, sekarang hukumnya apa? Melakukan sujud syukur itu. Ya, apakah wajib ataukah seperti apa? Kalau kita senang atau bahagia, ya kalau misalkan kita nggak sujud syukur gimana Pak dan lain sebagainya. Hukum melaksanakan sujud syukur itu sunnah. Udah dipelajari ya tentang hukum-hukum sunnah itu berarti satu perkara yang apabila kita kerjakan kita mendapat pahala, tapi kalau tidak kita kerjakan kita tidak berdosa atau mendapatkan dosa. Nah, kira-kira pilih yang mana? Meskipun tidak berdosa, tapi paling tidak kita akan dapat pahala. Jadi sujud syukur itu hukumnya sunnah. Ketika kita bahagia, senang mendapatkan nikmat, ya contohnya seperti tadi ikut pertandingan, tahu-tahu bisa mencetak gol. Enggak sujud syukur gimana Pak? Ya enggak masalah. Ya mungkin dengan ucapan yang lain, alhamdulillah bisa. Nah, itu juga merupakan perwujudan rasa syukur kita. Tapi kalau harus melakukan sujud syukur, alangkah bagusnya. Berarti kita selain kita bahagia, kita juga mendapat pahala. Ya, nah, itu hukum sujud syukur. Nah, sekarang dasar hukum. Nah, ini sengaja Pak Guru nggak tulis, ya, karena nanti ada sengaja untuk tugas kalian. Tapi lain waktu, ini belum sekarang. Yang penting disimak saja dulu. Nah, dasar hukum daripada sujud syukur ini dari sebuah hadis Nabi yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, kira-kira bunyi hadis seperti apa? Nah, coba nanti lain waktu Pak Guru tagih harus bisa nyari dasar hukum, bisa dari buku pendidikan agama ya, atau mungkin bisa cari di browsing di internet dan lain sebagainya. Jadi sebuah hadis yang merupakan dasar hukum ya, sujud syukur, yang artinya adalah sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur. Itu merupakan tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dicari ya, nanti dicari. Nah, ini dia. Bisa ya? Ingat kira-kira? Hadisnya bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillah. Sekali lagi, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Udah sekilas, sengaja tadi ditutup ya. Mudah-mudahan hafal, nanti bisa diulang lagi, ditonton lagi videonya ataupun YouTube-nya. Ya. Sekarang apa sebab-sebab ya, nomor 2 yang bagian kedua. Sebab-sebab dan tata cara sujud syukur. Diperhatikan lagi. Nah, ini yang terpenting. Sebab-sebab melakukan sujud syukur ketika seseorang mendapatkan nikmat, tadi udah dijelaskan di awal ya, ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari bahaya atau kesusahan yang hebat. Ya, bisa jadi ketika sakit parah banget, tahu-tahu sembuh, dinyatakan sembuh, ya, melakukan sujud syukur. Ya. Atau kesusahan yang hebat, misal kemungkinan banyak, ya, bukan banyak ya, ada hutang, sepertinya berat banget untuk melunasinya, tapi nggak tahu dari mana datangnya. Ada saja cara atau nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa melunasi hutang itu. Nah, itu sujud syukur. Disunahkan kita untuk sujud syukur. Nah, caranya bagaimana? Nah, tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Ya. Kedua, niat dalam hati untuk sujud syukur. Nah, sujud syukur ini sujud seperti sujud dalam sholat, ya. Jadi sujudnya sama persis, gerakannya sujud dalam sholat. Nah, dengan membaca doa, ini sengaja sekali lagi Pak Guru tulis dengan Latin. Ini ada dua tujuan. Yang pertama bagi yang masih bacanya belum, ya, bisa. Yang kedua, biar nanti kalian latihan untuk bisa menulis ayatnya. Silakan dicari doa ketika sujud syukur. Nah, ini ucapan, ya, ucapan mulia yang biasanya, ya, nggak susah. Ini biasanya kita ucapkan sehari-hari. Jadi doa sujud syukur adalah Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, bisa ya mengucapkannya? Nah, boleh sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah langsung hafal karena ini ucapan mulia ini, ya, sering, ya, biasanya kita ucapkan sehari-hari, ya. Artinya Maha suci Allah, ya, dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Subhanallah, Maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah.
wala ilaha illallahu akbar, ya, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, wala haula wala quwata, tiada kekuatan serta daya upaya illa billahil, kecuali atas izin Allah, aliyil, yang maha tinggi, azim, dan maha agung. Ketika udah membaca itu, langsung duduk kembali, kemudian salam. Simple, ya, simple. Sujud sederhana, nggak susah. Sujud syukur, ya, sujud syukur, maaf. Sujud syukur nggak susah, makanya diharapkan mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye, don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus, habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Nah, sekarang hikmah dari sujud syukur, hikmahnya atau manfaatnya apa? Yang pertama, terhindar dari sifat sombong. Terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat. Ya. Jadi jangan sampai kita nggak bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, ya bisa jadi nikmat itu akan hilang, akan diambil. Yang ketiga, memperoleh kepuasan batin terhadap anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah sujud syukur. Nah, sekarang bagian yang kedua adalah sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Sujud sahwi itu dilakukan ketika seseorang lupa membaca ya, salah satu bacaan atau lupa mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Sekali lagi, apa pengertian sujud sahwi? Sujud sahwi itu biasanya dilakukan ya ketika seseorang lupa membaca salah satu bacaan atau lupa mengerjakan salah satu gerakan yang diwajibkan atau yang merupakan rukun dalam sholat. Nah, hukum melakukan sujud sahwi itu sama dengan sujud syukur adalah sunnah. Ya, sekali lagi amalan sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan berarti kita tidak berdosa. Oke. Nah, sebagaimana hadis Nabi yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Itu dasar hukum melaksanakan sujud sahwi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab. Nah, sekarang sebab-sebab dan tata cara sujud sahwi tadi udah disampaikan ya sedikit sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Kenapa sih orang maaf ini ya. Oke. Oke, coba sekali lagi apa yang di layar.
Oke ya, mohon maaf. Sujud sahwi. Sebab-sebabnya. Nah, itu masih tertulis sujud syukur ya. Jadi mohon maaf Pak Guru masih belum revisi. Nah, itu yang tertulis sujud syukur itu harusnya sujud sahwi. Ketika seseorang lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, iktidal atau sujud, lupa atau ragu jumlah rakaat, lupa membaca kunut, ini bagi yang membiasakan kunut. Bagi yang tidak membiasakan kunut ya, ketika nggak baca ya berarti bukan lupa, tapi yang membiasakan kunut seandainya lupa membaca dua kunut, lupa membaca tasyahud awal atau kelebihan atau kekurangan rakaat misalkan. Nah, ini kan sering terjadi, mungkin karena kita kurang khusyuk dalam sholat, pikiran kita lagi kurang enak misalkan, ya, atau nggak nyaman. Biasanya suka lupa ketika sholat maghrib misalkan atau sholat isya di rakaat ketiga atau keempat. Dalam hati mungkin berpikir ini udah 2 rakaat atau udah rakaat keempat atau masih rakaat ketiga atau seperti apa. Nah biasanya kan suka ragu begitu, ya. Boleh ditebak mungkin semuanya pernah ngalamin yang seperti ini. Ragu jumlah rakaat dalam sholat, ya. Oke, sekarang tata cara sujud sahwi. Cara-caranya, setelah selesai membaca tahiyat akhir dalam sholat, tahiyat akhir, ya, ketika kita selesai membaca pada sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nah, langsung sujud lagi dengan membaca subhana malla yanamu wala yashu. Sekali lagi, subhana malla yanamu wala yashu. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur atau lupa. Subhana malla yanamu wala yashu. Subhana malla yanamu wala yashu. Nah, bacaannya nggak begitu panjang, ya, jadi mudah dihafal. Kemudian setelah membaca doa itu bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, ya, bangun dari sujud. Kemudian duduk sebentar lalu takbir lagi Allahu Akbar, sujud lagi. Baca doa yang sama seperti yang pertama tadi, subhana malla yanamu wala yashu. Kemudian kembali duduk, terus salam. Nah, itu tata cara melaksanakan sujud sahwi. Nah, hikmah sujud sahwi. Nah, apa sih hikmahnya sujud sahwi? Nah, itu yang jelas menyadarilah, ya, senantiasa menyadari bahwa hanya Allah lah zat yang tidak pernah lupa. Kita sebagai manusia udah pasti tempat salah dan lupa. Kita harus sadar itu, ya. Makanya sujud sahwi itu merupakan bentuk pengakuan, ya, menyadari bahwasanya hanya Allah lah zat yang tidak pernah lupa. Kemudian segera memohon ampun kepada Allah jika melakukan salah. Senantiasa memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan dendam. Itu hikmahnya atau fungsi daripada sujud sahwi. Nah, kemudian yang terakhir sujud tilawah. Tadi yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang terakhir adalah sujud tilawah.
Pengertian dan dasar hukum sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat sajadah. Ya. Sujud tilawah dilakukan ketika seorang muslim kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Apa ayat sajadah itu? Nanti ada beberapa ayat sajadah ya kita sampaikan ya di lain kesempatan. Nah, sekarang hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah. Jadi yang pertama tadi sujud syukur hukumnya sunnah, kemudian sujud sahwi sunnah, sujud tilawah juga sunnah. Ya, nah, itu hukum dari sujud tilawah. Nah, dasar hukum daripada sujud tilawah dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacanya sampai pada ayat sajadah, ya beliau takbir, maksudnya beliau di sini adalah Nabi, lalu sujud, maka kami sujud bersama beliau atau bersama Nabi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini dasar hukum dari sujud tilawah. Nah, sebab-sebab dan tata cara sujud tilawah tadi sudah disampaikan sekilas di depan. Sebab-sebab melakukan sujud tilawah ketika seseorang membaca, baik itu membaca sendiri atau mendengar ayat sajadah, ya, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Nah, tata cara melakukan sujud tilawah ini, ya, yang pertama menghadap kiblat, berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, sujud 1 kali dan membaca doa. Diperhatikan di sini jelas, kita tulis dulu latinnya. Nanti karena tujuannya Anda nanti kalian harus menulis ayat, cuman belum saatnya ya. Nanti untuk tugas yang kedua mungkin atau yang ketiga. Ya. Latinnya adalah seperti ini. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, bagi yang belum bisa baca lancar dengan membaca yang Latin, insya Allah bisa mengikuti. Sekali lagi diulang. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kebesarannya. Nah, setelah membaca doa itu, kemudian duduk sejenak, langsung salam. Mudah ya? Mudah. Jadi sekali lagi dari ketiga sujud yang tadi, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, persamaannya adalah ketiga-tiganya hukumnya sunnah. Sekali lagi, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, nah itu ketiga-tiganya hukumnya sunnah. Cara mengerjakannya tidak terlalu sulit. Pak Guru berharap kalian ya bisa menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya dimengerti saja, ya, Pak Guru berharap bisa diterapkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan kalian paham, ya.
keterangan singkat dari Pak Guru. Demikian pembelajaran pada pertemuan bab ke-4 kelas 7 semester 1. Sekali lagi masih banyak dari kalian, Pak Guru mengingatkan, beberapa masih belum kirim tugasnya. Ya. Setelah Pak Guru cek di link, masih beberapa banyak yang masih belum menyerahkan tugas. Silahkan difoto, ya, diupload di link PA dan BP yang Pak Guru berikan. Bila ada kesulitan bisa disimpan dulu tugasnya, minimal ada bukti fisiknya kalau kalian telah mengerjakan tugas, baik itu pertemuan pertama, ya, bab 1, bab 2, bab 3, sekarang sudah bab keempat. Nah, sekarang untuk yang bab keempat, tugasnya adalah jawab pertanyaan berikut, kerjakan di kertas folio biasa, kemudian difoto, terus upload di link PA dan BP. Untuk minggu ini berubah jadwal, biasanya kita berikan pada hari Kamis. Insya Allah kita akan berikan besok, ya, berarti hari Rabu. Jadwalnya berubah. Untuk minggu-minggu berikutnya link akan diberikan serta tayangan YouTube untuk PA dan BP ada di hari Rabu mulai dari jam 1 sampai jam 3. Nah, yang pertama, sebutkan 3 jenis sujud yang hukumnya sunnah. Nah, tadi insya Allah mudah-mudahan masih ingat tanpa harus diulang lagi. Yang kedua, jelaskan pengertian sujud syukur. Sujud syukur dilakukan apabila seseorang bla 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 dan lain sebagainya. Mengapa kita harus melakukan sujud syukur? Sebutkan hikmah melakukan sujud syukur. Kemudian yang terakhir, jelaskan pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah dilakukan ketika seseorang, ya, yang tadi ada rakaat-rakaatnya dan lain sebagainya, insya Allah jelas. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semuanya, tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan tugas, ya. Sekali lagi, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mohon maaf bila ada kekurangan, ya. Salam sukses selalu, amin. Semoga anak-anak dapat mengerti, ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak Ibu, ya, berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat bertemu kembali di sekolah. Di lain kesempatan bertemu dengan teman-teman serta Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online, gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.